pengakuan mengejutkan Neslihan Demir langsung beberkan hal di luar dugaan ini perihal Mega di Manisa BBSK. Pada suatu hari di awal musim panas 2025, pemberitaan olahraga di Turki tiba-tiba dipenuhi dengan satu nama asing yang mulai akrab di telinga banyak penggemar voli, Megawati Hangestri Pertiwi. Nama itu bukan berasal dari benua Eropa atau Amerika Selatan seperti kebanyakan atlet yang meramaikan Liga Turki, melainkan dari negara Asia Tenggara, Indonesia. Dalam waktu singkat, nama Megawati menjadi sorotan. Bukan hanya karena statusnya sebagai pemain baru di klub Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü, Manisa BBSK, tetapi juga karena kabar yang menyebutkan bahwa seorang legenda voli Turki ikut menanggapi transfer tersebut. Rumor itu bermula dari unggahan media sosial yang menyebut bahwa Neslihan Demir, salah satu ikon voli Turki, memberi komentar terhadap keputusan Megawati bergabung dengan Manisa BBSK. Beberapa akun menyebut bahwa Demir, yang pernah memperkuat Fenerbahce dan merupakan kapten tim nasional Turki, menganggap langkah Megawati kurang tepat. Seharusnya Megawati tidak bergabung ke klub divisi 2. Begitu kira-kira kutipan yang ramai dibicarakan netizen. Namun di balik kehebohan tersebut ada pertanyaan besar yang menggantung. Benarkah pernyataan itu memang keluar dari mulut Neslihan Demir? Hingga kini tidak ada sumber media resmi, baik dari Turki maupun Indonesia, yang secara jelas mengutip wawancara asli atau video pernyataan tersebut. Bahkan, tidak ada satupun media Turki arus utama yang memuat tanggapan dari Demir mengenai Megawati. Informasi yang beredar masih berupa potongan teks tanpa kejelasan asal-usul. Apakah ini bentuk misinformasi atau sekadar interpretasi penggemar yang berkembang menjadi fakta alternatif? Di era digital seperti sekarang, pernyataan tanpa sumber resmi memang bisa dengan mudah membentuk opini publik, bahkan sebelum diverifikasi. Yang pasti, kehadiran Megawati di Manisa BBSK sudah menjadi topik besar tersendiri di kalangan pecinta voli. Klub asal kota Manisa ini memang baru saja promosi ke Kadınlar Pertama Ligi, kasta kedua dalam sistem Liga Voli Wanita Turki. Meski bukan di Liga Utama, langkah klub untuk merekrut Megawati bisa dibilang sebagai pernyataan ambisi besar. Mereka tidak sedang membangun tim biasa. Mereka sedang mempersiapkan lompatan besar. Bagi Megawati, keputusan ini juga bukan langkah kecil. Ia adalah pevoli Indonesia pertama yang resmi berkompetisi di Liga Turki, wilayah yang selama ini dikenal menjadi magnet bagi banyak pevoli dunia. Bahkan, beberapa klub besar seperti Vakifbank, Fenerbahce dan Eczacıbaşı kerap menjadi rumah bagi para MVP Olimpiade. Tentu muncul pertanyaan, mengapa Megawati tidak langsung bergabung ke klub divisi utama? Jawabannya mungkin tidak sesederhana itu. Dalam dunia profesional, pemilihan klub tak selalu didasarkan pada nama besar. Ada banyak pertimbangan mulai dari strategi karier, durasi kontrak, posisi di tim, kenyamanan personal, bahkan visi dari klub itu sendiri. Bisa jadi Megawati melihat peluang lebih besar untuk berkembang di Manisa BBSK yang memang siap membangun skuad di sekelilingnya. Bersama Red Sparks di Korea, Megawati berhasil menunjukkan bahwa dirinya bukan hanya seorang finisher, tetapi juga pemain tim yang mampu membawa semangat dan mental juara. Ia mencetak lebih dari 750 poin dalam satu musim, dan bahkan meraih penghargaan pemain terbaik untuk salah satu putaran liga. Dengan bekal itu, ia kini melangkah ke Turki dengan reputasi sebagai senjata rahasia Asia Tenggara. Manisa BBSK pun tampaknya menyadari nilai strategis dari Megawati. Selain kemampuan teknis, kehadirannya juga membuka pasar Asia yang luas. Penggemar dari Indonesia, Filipina, Thailand, hingga Korea Selatan kini mulai melirik akun-akun media sosial klub Manisa. Ini bukan sekadar transfer olahraga, ini adalah diplomasi budaya. Fenomena pevoli Asia yang berkiprah di luar negeri sebenarnya sudah berlangsung cukup lama. Jepang dan Korea Selatan menjadi pelopor. Tapi dalam 5 tahun terakhir, kita menyaksikan gelombang baru. Pemain-pemain dari Asia Tenggara mulai merambah pasar global.
Nama seperti Alisa Valdez dari Filipina atau Chachuan Moksri dari Thailand mulai dikenal publik internasional. Megawati pun berdiri dalam gelombang ini. Tapi yang membedakan, ia tidak sekadar tampil, ia mendominasi. Gaya bermainnya yang khas, agresif, cerdas dalam membaca blok lawan, serta memiliki karakter pemimpin di lapangan. Membuatnya bukan hanya disegani, tapi juga diandalkan. Kehadiran Megawati di Turki bukan hanya untuk satu musim. Ia membawa misi lebih besar, menjadi jembatan antara Asia Tenggara dan Eropa dalam dunia bola voli. Jika sukses bersama Manisa BBSK, bukan tidak mungkin klub divisi utama seperti Fenerbahce, Eczacıbaşı, bahkan klub-klub Italia dan Prancis akan meliriknya. Dan siapa tahu, langkah Megawati akan membuka jalan bagi povoli Indonesia lain untuk menyusul. Bisa jadi dalam beberapa tahun ke depan, kita akan melihat lebih banyak nama-nama lokal di roster klub-klub Eropa. Sebuah peta baru untuk voli Indonesia. Setiap langkah besar pasti diiringi kritik. Ketika Megawati pindah ke Korea, banyak yang meragukan apakah ia bisa bersaing di liga seketat V-League. Tapi ia menjawabnya dengan prestasi. Kini ketika ia memilih klub kasta kedua di Turki, pertanyaan serupa muncul. Tapi satu hal yang bisa dipastikan, Megawati bukan tipe pemain yang mencari zona nyaman, ia mencari tantangan. Dan kritik, apalagi jika datang dari legenda sekaliber Neslihan Demir meski belum terbukti kebenarannya, justru bisa menjadi pemacu semangat. Dalam dunia olahraga, kadang kritik dari sosok besar justru menjadi pengakuan tak langsung atas kapasitas sang atlet. Apakah benar Neslihan Demir mengkritik Megawati? Sampai bukti sahih muncul, kita hanya bisa berspekulasi. Tapi yang pasti, Megawati sudah mengambil keputusan dan kini dunia voli sedang menanti seperti apa hasilnya. Apapun yang terjadi musim ini di Turki, satu hal yang tak terbantahkan. Megawati Hangestri telah menempatkan Indonesia dalam peta perbincangan voli dunia. Dan ini baru permulaan. Dari lapangan tanah di Indonesia ke gemerlap arena Korea, hingga kini menapaki tantangan baru di Turki. Perjalanan Megawati Hangestri bukan hanya soal angka dan statistik. Ini adalah kisah tentang keberanian seorang atlet melampaui batas, menjawab keraguan, dan membawa harapan bangsa ke panggung dunia. Apakah benar ia salah memilih klub? Atau justru ini awal dari langkah besar yang tak bisa dilihat oleh mata biasa? Hanya waktu yang bisa menjawab. Tapi satu hal yang pasti, setiap pukulan Megawati bukan hanya tentang bola yang jatuh di lantai lawan, tapi tentang semangat jutaan orang yang ikut terbang bersamanya. Dan di tengah gemuruh dunia voli internasional, kini nama Indonesia ikut berdiri tegak berkat seorang Megatron dari tanah Nusantara.